Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam khazanah primbon Jawa kuno, weton Sabtu Pon dikenal sebagai weton yang menyimpan kekuatan batin besar, sekaligus sisi gelap yang tidak bisa dianggap sepele. Sabtu sebagai dina pasaran berada di bawah naungan energi berat, dingin, dan penuh perenungan. Ia membawa watak kesunyian, keteguhan, serta kecenderungan untuk memendam rasa. Sementara Pon sebagai pasaran mengandung unsur panas, ambisi, dan dorongan untuk mencapai pengaruh serta pengakuan. Ketika kedua energi ini bersatu, lahirlah pribadi yang tampak tenang di luar, namun bergolak hebat di dalam batinnya. Orang yang lahir pada weton Sabtu Pon seringkali dianugerahi kecerdasan batin di atas rata-rata. Ia mampu membaca situasi tanpa banyak bicara, peka terhadap perubahan suasana, dan memiliki insting tajam terhadap niat orang lain. Namun justru disinilah sisi gelapnya mulai tumbuh. Kepekaan berlebihan ini kerap menjadikannya penuh prasangka, sulit percaya, dan cenderung menilai dunia sebagai tempat yang keras dan penuh ancaman. Menurut primbon Jawa, watak dasar Sabtu Pon ibarat sumur tua di tengah hutan. Airnya dalam, tenang, dan terlihat jernih, tetapi siapapun yang ceroboh bisa tenggelam tanpa sempat berteriak. Orang Sabtu Pon jarang menampakkan kemarahannya secara langsung. Ia memilih diam, mengamati lalu menyimpan luka itu dalam waktu yang sangat lama. Ketika luka batin ini tidak tersalurkan dengan baik, ia berubah menjadi dendam halus yang membusuk di dalam jiwa. Sisi gelap pertama Sabtu Pon adalah sifat pendendam yang tidak mudah padam. Berbeda dengan weton lain yang cepat marah lalu cepat reda, Sabtu Pon justru memproses kemarahan secara perlahan. Ia mungkin tampak memaafkan, tersenyum, bahkan kembali bersikap baik. Namun di dalam hatinya, ia mencatat setiap luka, setiap penghinaan, dan setiap pengkhianatan. Catatan batin ini bisa bertahan bertahun-tahun, menunggu waktu yang dianggap tepat untuk muncul kembali. Primbon menyebutkan bahwa orang Sabtu Pon memiliki kecenderungan ngelmu panyimpen, yaitu ilmu menyimpan rasa. Jika diarahkan dengan benar, ini menjadi kekuatan luar biasa, kesabaran, ketahanan mental, dan kedalaman spiritual. Namun jika tidak, sisi gelapnya menjelma menjadi pribadi yang dingin, sinis, dan sulit disentuh secara emosional. Ia bisa hidup di tengah keramaian, namun merasa sendirian, terasing, dan tidak benar-benar percaya pada siapapun. Selain itu, Sabtu Pon memiliki bayang-bayang berupa ambisi tersembunyi. Ia jarang mengumbar cita-cita besar, tetapi di dalam dirinya ada keinginan kuat untuk diakui, dihormati, bahkan ditakuti. Ambisi ini tidak selalu muncul dalam bentuk materi atau jabatan. Kadang ia ingin menguasai pikiran orang lain, ingin menjadi figur yang pendapatnya tidak bisa dibantah. Jika gagal mengendalikan ambisi ini, Sabtu Pon bisa menjadi manipulatif secara halus, memainkan perasaan orang tanpa disadari oleh korbannya. Dalam hubungan sosial, sisi gelap Sabtu Pon tampak pada sikap tertutup berlebihan. Ia sulit membuka hati sepenuhnya bahkan kepada orang terdekat. Ada tembok batin yang ia bangun sejak dini, seringkali akibat pengalaman pahit di masa kecil, atau pengkhianatan di usia muda. Tembok ini membuatnya terlihat kuat, tetapi juga membuatnya kesepian. Ketika kesepian ini memuncak, Sabtu Pon bisa berubah menjadi pribadi yang curiga, posesif, dan mudah merasa dikhianati meski tanpa bukti jelas. Primbon Jawa juga mencatat bahwa Sabtu Pon rentan terhadap gejolak batin yang ekstrim. Di satu waktu ia bisa sangat bijaksana, tenang, dan penuh pertimbangan. Namun di waktu lain ia bisa tenggelam dalam pikiran gelap, merasa tidak dihargai, tidak dimengerti, dan merasa dunia bersikap tidak adil kepadanya. Pergolakan ini jarang terlihat di permukaan, tetapi menggerogoti dari dalam, seperti api kecil yang terus menyala di balik abu. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan merasa paling menderita. Sabtu Pon sering memikul beban hidup sendirian, enggan berbagi dan menolak bantuan. Akibatnya, ia merasa menjadi orang yang paling berkorban, paling sabar, dan paling tersakiti. Perasaan ini jika dibiarkan, dapat berubah menjadi kepahitan yang membuatnya menjauh dari kebahagiaan yang sebenarnya sudah dekat. Dalam primbon, disebutkan bahwa Sabtu Pon sering diuji dengan urip sing abot nanging sepi pujian hidup,
yang berat tetapi minim penghargaan. Jika ia tidak memiliki pegangan spiritual yang kuat, kondisi ini bisa mendorongnya pada sikap apatis, kehilangan empati, atau bahkan menyimpan amarah terhadap nasib dan Tuhan. Inilah titik paling berbahaya dari sisi gelap Sabtu Pon. Ketika ia merasa sendirian melawan dunia dan mulai menutup pintu cahaya dalam dirinya sendiri. Namun semua sisi gelap ini bukanlah kutukan semata. Primbon Jawa selalu menekankan bahwa setiap weton membawa ujian sekaligus jalan pembebasan. Sabtu Pon diberi kegelapan bukan untuk dihancurkan olehnya, melainkan untuk belajar mengenali, mengendalikan, dan akhirnya mengubahnya menjadi kebijaksanaan mendalam. Dalam Primbon Jawa kuno, rezeki bagi weton Sabtu Pon tidak pernah digambarkan sebagai aliran yang lurus dan mudah. Rezekinya cenderung datang melalui jalan berliku, penuh ujian, dan seringkali disertai pengorbanan batin yang tidak kecil. Disinilah sisi gelap Sabtu Pon mulai terlihat jelas, terutama ketika ia berhadapan dengan dunia kerja, usaha dan tuntutan kehidupan materi. Orang Sabtu Pon memiliki daya juang yang tinggi. Ia tidak mudah menyerah bahkan ketika kondisi sangat tidak mendukung. Namun sisi gelapnya, daya juang ini sering berubah menjadi sikap memaksakan diri. Ia terbiasa menahan lelah, menekan emosi, dan memikul tanggung jawab berlebihan, seolah-olah dirinya adalah satu-satunya penyangga kehidupan. Dalam jangka panjang, sikap ini membuat Sabtu Pon rentan mengalami kelelahan mental dan batin, tetapi ia jarang menyadarinya. Primbon menyebut bahwa Sabtu Pon kerap mengalami pola rezeki sing tekan nanging ora nateng lega kakek hati. Rezeki yang datang tetapi tidak pernah benar-benar menenteramkan hati. Saat penghasilan mulai stabil, muncul masalah lain, konflik di tempat kerja, pengkhianatan rekan, atau beban tanggung jawab yang semakin berat. Ketika masalah mereda, rezeki justru terasa seret. Pola naik turun ini membuat batin Sabtu Pon jarang benar-benar merasa aman. Sisi gelap dalam pekerjaan Sabtu Pon terletak pada sikap perfeksionis yang keras terhadap diri sendiri. Ia menuntut hasil maksimal, tetapi sering lupa menghargai proses yang sudah dilaluinya. Jika gagal, ia menyalahkan diri secara berlebihan. Rasa bersalah ini kemudian berubah menjadi dorongan untuk bekerja lebih keras lagi, tanpa memberi ruang istirahat pada jiwa. Inilah yang membuat Sabtu Pon sering merasa hidupnya berat meski secara kasat mata terlihat baik-baik saja. Dalam dunia usaha, Sabtu Pon memiliki intuisi tajam dan kemampuan membaca peluang. Namun sisi gelapnya muncul ketika intuisi itu bercampur dengan kecurigaan berlebihan. Ia sulit mempercayai mitra bisnis sepenuhnya. Setiap tawaran kerja sama dianalisis terlalu dalam hingga kadang peluang emas justru terlewat. Primbon menyebut keadaan ini sebagai wedi kapitunan sing durung kelakon. Takut rugi pada sesuatu yang bahkan belum terjadi. Jika Sabtu Pon berhasil menduduki posisi penting atau memiliki usaha sendiri, muncul sisi gelap berupa hasrat mengendalikan segalanya. Ia sulit mendelegasikan tugas, merasa hanya dirinya yang bisa melakukan pekerjaan dengan benar. Sikap ini lambat laun menciptakan jarak dengan bawahan atau rekan kerja. Orang-orang di sekitarnya merasa tidak dipercaya, sementara Sabtu Pon merasa dikhianati karena semua beban seolah kembali kepadanya. Dalam Primbon Jawa, Sabtu Pon juga dikenal sebagai weton yang rawan mengalami konflik, tersembunyi di tempat kerja, bukan konflik terbuka, melainkan intrik halus, fitnah, dan persaingan diam-diam. Sabtu Pon sering menjadi sasaran iri hati karena ketekunan dan ketahanannya. Namun sisi gelapnya, ia kerap memilih diam terlalu lama. Ia membiarkan luka itu menumpuk hingga suatu saat meledak dalam bentuk keputusan drastis. Mengundurkan diri tiba-tiba, memutus hubungan kerja, atau menutup usaha tanpa penjelasan panjang. Rezeki Sabtu Pon juga sering terikat dengan utang batin dan tanggung jawab keluarga. Ia merasa wajib menolong, menopang, dan menyelamatkan orang-orang terdekatnya, bahkan ketika dirinya sendiri belum mapan. Sisi gelap dari sikap ini adalah perasaan dimanfaatkan tanpa disadari. Sabtu Pon jarang menolak, tetapi di dalam hati ia menyimpan kekecewaan mendalam. Kekecewaan ini, jika tidak diolah, berubah menjadi rasa dingin terhadap keluarga atau orang terdekat. Primbon menuturkan bahwa Sabtu Pon sering diuji melalui rezeki yang terlambat. Ia bekerja keras lebih dulu, bersabar lebih lama, sementara hasil dinikmati belakangan. Ujian ini sebenarnya membentuk kedewasaan batin. Namun sisi gelapnya, jika kesabaran tidak diimbangi keikhlasan, ia merasa hidupnya selalu kalah langkah dibanding orang lain. Perasaan tertinggal ini memicu iri hati yang halus tersembunyi, dan sering tidak diakui bahkan oleh dirinya sendiri. Dalam kondisi tertekan secara ekonomi, Sabtu Pon bisa mengalami perang batin hebat. Ia tetap tampak tenang di luar, tetapi di dalam pikirannya berkecamuk pertanyaan tentang harga diri,
kegagalan dan makna hidup. Ia takut dianggap lemah sehingga enggan meminta bantuan. Akibatnya, ia memilih memikul beban sendirian sampai batas yang berbahaya bagi kesehatan jiwa. Sisi gelap lainnya dalam urusan rezeki adalah kecenderungan mengaitkan nilai diri dengan keberhasilan materi. Ketika rezeki lancar, Sabtupon merasa dirinya berguna dan dihormati. Namun saat rezeki tersendat, ia merasa kehilangan harga diri. Primbon mengingatkan bahwa pola pikir ini membuat Sabtupon mudah jatuh dalam kesedihan mendalam dan perasaan tidak berguna, padahal nilai dirinya tidak pernah ditentukan semata oleh harta. Dalam perjalanan hidup, Sabtupon sering dihadapkan pada pilihan-pilihan berat yang menuntut pengorbanan besar. Ia bisa saja memilih jalan sunyi demi tanggung jawab, meninggalkan impian pribadi demi keluarga atau orang lain. Sisi gelapnya, pengorbanan ini sering tidak disadari sebagai pilihan sadar, melainkan dianggap sebagai nasib buruk. Dari sinilah muncul rasa pahit terhadap kehidupan, seolah dunia tidak pernah memberi ruang bagi kebahagiaannya sendiri. Primbon Jawa menegaskan bahwa kegelapan dalam rezeki Sabtupon bukanlah hukuman, melainkan tempaan batin. Namun tanpa kesadaran tempaan ini berubah menjadi beban yang menumpuk. Sabtupon perlu belajar bahwa bekerja keras tanpa jeda, menanggung segalanya sendiri, dan menutup pintu bantuan bukanlah tanda kekuatan sejati, melainkan awal dari kehancuran perlahan. Dalam Primbon Jawa kuno, cinta bagi Sabtupon bukan sekadar rasa suka, melainkan ikatan batin yang dalam, berat. Justru karena kedalaman inilah sisi gelap pernikahan dan ikatan emosional dengan orang lain. Sebagai pribadi yang setia dan berkomitmen, ia mencintai dengan total, menyerahkan hati sepenuhnya, namun ketika harapan itu tidak terpenuhi, melainkan mengendap menjadi kekecewaan yang dalam dan sulit disembuhkan. Ia memilih diam tersenyum, sementara di dalam batinnya tumbuh. Sisi gelap pertama Sabtupon dalam cinta adalah sifat posesif yang tersembunyi, tetapi ia ingin menjadi pusat kepercayaan dan perhatian pasangannya, melainkan menyimpan rasa curiga dan kekecewaan. Cinta yang terlalu rasa takut kehilangan yang berlebihan, perubahan sikap pasangan, jarangnya perhatian, namun alih-alih membicarakannya secara terbuka, Sabtupon memilih memendam. Ia mulai menafsirkan sikap pasangan berdasarkan ketakutannya sendiri. Jika dibiarkan dalam hubungan jangka panjang, ia rela mengalah, menekan keinginan pribadi. Namun sisi gelapnya, pengorbanan ini sering dilakukan tanpa komunikasi yang sehat. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, ia merasa tidak dihargai dan tidak dimengerti. Primbon Jawa juga mencatat bahwa Sabtupon rentan mengalami hubungan karmatis dan sulit dilepaskan meski menyakitkan. Bergantung atau memiliki masalah batin sendiri, memperbaiki dan menopang, ia memberi terlalu banyak, sementara kebutuhan batinnya sendiri terabaikan. Urusan cinta bagi weton Sabtupon bukanlah perkara sederhana, ketertarikan atau kenyamanan lahiriah, dan seringkali membawa ujian panjang. Sabtupon paling nyata terlihat dalam hubungan asmara. Orang yang lahir pada weton Sabtupon dikenal, tetapi kesetiaan ini memiliki bayang-bayang gelap dan menaruh harapan besar pada pasangan. Lukanya tidak sekadar perih, Sabtupon jarang meluapkan kekecewaan secara langsung, dan menahan perasaan. Rasa getir yang perlahan menggerogoti cinta itu sendiri. Ia mungkin tidak mengekang secara terang-terangan. Ketika merasa diabaikan, ia tidak langsung marah. Primbon menyebut sifat ini sebagai tresna sing kebacut jero. Dalam hingga berubah menjadi ketakutan kehilangan ini membuat Sabtupon mudah terluka oleh hal-hal kecil atau kata-kata yang dianggap dingin. Dari sinilah sisi gelapnya tumbuh menjadi prasangka batin, bukan kenyataan. Prasangka ini berubah menjadi jarak emosional yang semakin melebar. Sabtupon sering menampilkan diri sebagai sosok kuat dan pengertian, dan menyesuaikan diri demi keharmonisan. Ia berharap pasangannya memahami tanpa perlu dijelaskan. Rasa tidak dihargai inilah yang menjadi sumber kepahitan dalam hubungan Sabtupon, yaitu hubungan yang terasa berat, penuh cobaan. Ia sering terikat dengan pasangan yang membutuhkan. Sabtupon merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan. Namun sisi gelapnya, ia perlahan kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Ia memberi terlalu banyak, sementara kebutuhan batinnya sendiri terabaikan. Ketika cinta Sabtupon dikhianati, dampaknya jauh lebih dalam dibanding weton lain. Pengkhianatan bukan hanya melukai perasaan, tetapi mengguncang seluruh fondasi kepercayaannya terhadap manusia. Sisi gelap yang muncul adalah ketertutupan ekstrim. Setelah terluka, Sabtupon bisa menjadi sangat dingin, menjaga jarak, dan sulit membuka hati kembali.
Ia mungkin masih menjalani hubungan, tetapi tidak lagi sepenuh hati. Cintanya menjadi setengah hidup, setengah mati. Dalam pernikahan, Sabtu Pon dikenal sebagai pasangan yang bertanggung jawab dan tahan uji. Namun sisi gelapnya muncul dalam bentuk beban batin yang tidak terucap. Ia semikul tanggung jawab rumah tangga dengan serius, tetapi jarang meminta dukungan emosional. Ketika lelah, ia memilih diam. Ketika sedih, ia memilih menyendiri. Lama-kelamaan, pasangan merasa tidak dibutuhkan atau tidak dipercaya, sementara Sabtu Pon merasa sendirian meski hidup berdua. Primbon menyebut kondisi ini sebagai urip bebrayan, nanging sepi pangrunguk hidup, berpasangan tetapi sepi pendengaran. Tidak ada yang benar-benar mendengar isi hati Sabtu Pon, karena ia sendiri enggan mengungkapkannya. Dari sinilah muncul jarak batin yang sulit dijembatani. Bukan karena kurang cinta, melainkan karena terlalu banyak perasaan yang disimpan. Sisi gelap lain Sabtu Pon dalam cinta adalah kecenderungan mengungkit luka lama dalam hati. Meski tidak diucapkan, ia mungkin tidak pernah membahas masa lalu secara terbuka, tetapi luka itu tetap hidup di dalam pikirannya. Setiap konflik kecil bisa memicu ingatan lama, memperbesar rasa sakit, dan membuatnya merasa kembali dikhianati. Ini membuat Sabtu Pon sulit benar-benar memulai lembaran baru, bahkan ketika hubungan sudah berubah menjadi lebih baik. Dalam hubungan keluarga, Sabtu Pon sering menjadi penyangga emosional. Ia menjadi tempat bersandar, pendengar setia, dan penenang konflik. Namun sisi gelapnya, peran ini membuatnya jarang mendapatkan ruang untuk dirinya sendiri. Ia merasa harus selalu kuat, selalu bijaksana. Ketika ia membutuhkan dukungan, ia tidak tahu harus meminta kepada siapa. Rasa kesepian ini sering tersembunyi di balik sikap tenang dan dewasa. Primbon Jawa memperingatkan bahwa jika sisi gelap ini tidak disadari, Sabtu Pon bisa terjebak dalam kesedihan batin berkepanjangan. Ia tetap menjalani kehidupan, tetapi hatinya terasa hampa. Cinta tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, melainkan medan ujian yang melelahkan. Dalam kondisi ekstrim, ia bisa merasa bahwa mencintai hanyalah sumber luka, sehingga memilih menutup diri sepenuhnya. Namun Primbon juga menegaskan bahwa cinta adalah jalan pembebasan bagi Sabtu Pon. Jika ia mampu mengelola sisi gelapnya, Sabtu Pon perlu belajar bahwa membuka hati bukan berarti melemahkan diri, dan mengungkapkan perasaan bukan tanda kegagalan. Dengan kesadaran ini, kegelapan dalam cinta dapat diubah menjadi kedewasaan, emosional yang dalam dan menenteramkan. Dalam Primbon Jawa kuno, weton Sabtu Pon digambarkan sebagai weton yang membawa beban batin dan spiritual. Lebih berat dibanding banyak weton lain, bukan karena nasibnya selalu buruk, melainkan karena jiwanya dipilih untuk menjalani laku hidup yang penuh perenungan, kesunyian, dan ujian dalam diam. Disinilah sisi gelap Sabtu Pon mencapai kedalaman paling pekat, karena konflik yang dihadapinya seringkali tidak tampak di permukaan, tetapi berlangsung terus-menerus di dalam batin. Orang Sabtu Pon sejak kecil sering merasakan perasaan ora kepenak tanpa sebab jeta. Rasa tidak tenang tanpa alasan jelas. Ia bisa merasa gelisah, murung, atau sepi di tengah keadaan yang sebenarnya baik-baik saja. Primbon menyebut kondisi ini sebagai tanda jiwa tua. Jiwa yang membawa beban pengalaman batin dari perjalanan hidup sebelumnya. Sisi gelapnya, perasaan ini membuat Sabtu Pon rentan tenggelam dalam pikiran berlebihan, mempertanyakan makna hidup secara terus-menerus, hingga melelahkan dirinya sendiri. Konflik batin Sabtu Pon sering muncul dalam bentuk perang antara logika dan rasa. Ia mampu berpikir jernih dan rasional, tetapi perasaannya sangat dalam dan sensitif. Ketika keduanya tidak sejalan, Sabtu Pon terjebak dalam kebimbangan panjang. Ia menimbang terlalu lama, menganalisis terlalu dalam, hingga akhirnya kehilangan momentum dalam hidup. Sisi gelapnya, kebimbangan ini menumbuhkan rasa menyesal yang berulang, seolah apapun pilihan yang diambil selalu terasa salah. Primbon Jawa menyebut Sabtu Pon sebagai weton yang rawan mengalami lelaku batin, sing kesimpen, laku spiritual yang tidak disadari. Ia sering mengalami pengalaman batin mendalam, mimpi-mimpi simbolik, firasat kuat, atau perasaan seolah dituntun oleh sesuatu yang tak kasat mata. Jika tidak dibarengi pemahaman dan pegangan spiritual yang benar, pengalaman ini bisa berubah menjadi beban. Sabtu Pon bisa merasa dirinya berbeda, terasing, bahkan takut pada kedalaman batinnya sendiri. Sisi gelap spiritual Sabtu Pon juga tampak pada kecenderungan memikul dosa dan kesalahan orang lain dalam perasaan. Ia mudah merasa bersalah, bahkan atas hal-hal yang bukan tanggung jawabnya. Ketika orang terdekatnya menderita, Sabtu Pon ikut merasakan beban itu seolah kesalahan ada padanya. Dalam Primbon, sifat ini disebut tanggung rasa kebacut abot.
rasa tanggung jawab yang melampaui batas kewajaran. Dalam kesunyian batin, Sabtu Pon sering berdialog dengan dirinya sendiri. Dialog ini bisa melahirkan kebijaksanaan, tetapi sisi gelapnya adalah suara batin yang terlalu keras. Ia mengkritik diri sendiri tanpa ampun, mengungkit kesalahan lama, dan membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis. Lama-kelamaan, suara ini melemahkan kepercayaan diri dan membuatnya merasa tidak pernah cukup, tidak pernah layak mendapatkan kebahagiaan. Primbon Jawa juga mencatat bahwa Sabtu Pon sering diuji dengan kesepian spiritual. Ia merasa dekat dengan Yang Maha Kuasa, tetapi sekaligus merasa jauh. Ia rajin berdoa, merenung, atau mencari makna hidup, namun tetap merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Sisi gelapnya, kekosongan ini bisa menimbulkan rasa hampa yang dalam, seolah apapun yang dilakukan tidak pernah benar-benar memuaskan jiwa. Dalam fase hidup tertentu, Sabtu Pon bisa mengalami krisis makna. Ia mempertanyakan tujuan hidup, keadilan takdir, dan alasan di balik penderitaan yang dialaminya. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar intelektual, melainkan mengguncang dasar keberadaannya. Jika tidak menemukan jawaban yang menenangkan, Sabtu Pon berisiko terjebak dalam keputusasaan halus, tetap hidup, tetapi kehilangan gairah dan harapan. Sisi gelap lain dari beban spiritual Sabtu Pon adalah kecenderungan menarik diri dari dunia. Ketika batin terlalu lelah, ia memilih menyendiri, menjauh dari keramaian, dan memutus komunikasi. Dalam batas tertentu, kesendirian ini menyehatkan. Namun jika berlebihan, Sabtu Pon bisa terperangkap dalam isolasi emosional, merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami dirinya. Primbon Jawa memperingatkan bahwa Sabtu Pon rentan terhadap energi negatif yang diserap dari lingkungan. Ia mudah terpengaruh suasana, emosi orang lain, dan konflik di sekitarnya. Tanpa perlindungan batin yang kuat, ia bisa membawa pulang beban emosional yang bukan miliknya. Inilah sebabnya Sabtu Pon sering merasa lelah, tanpa sebab fisik yang jelas. Dalam hubungan dengan takdir, Sabtu Pon sering merasa hidupnya dituntun tetapi juga diuji tanpa henti. Ia jarang mendapatkan jalan pintas. Setiap pencapaian harus dibayar dengan kesabaran panjang dan pengorbanan batin. Sisi gelapnya, ia bisa merasa Tuhan terlalu keras kepadanya, seolah ujian tidak pernah berhenti. Perasaan ini berbahaya jika berubah menjadi rasa protes, batin, dan kehilangan keikhlasan. Namun Primbon Jawa menegaskan bahwa di balik kegelapan spiritual ini, tersembunyi potensi besar. Sabtu Pon adalah weton yang mampu mencapai ketenangan sejati jika berhasil melewati konflik batinnya. Kegelapan bukanlah tujuan, melainkan lorong panjang menuju kesadaran. Tetapi sebelum sampai ke sana, Sabtu Pon harus berani menatap sisi gelapnya sendiri, tanpa lari dan tanpa menyangkal. Dalam Primbon Jawa kuno, setiap weton memiliki titik puncak ujian. Bagi weton Sabtu Pon, puncak itu bukan terletak pada kemiskinan, kehilangan, atau kegagalan lahiriah semata, melainkan pada runtuhnya batin secara perlahan. Inilah sisi gelap terdalam Sabtu Pon, fase hidup ketika ia merasa telah melakukan segalanya dengan benar, tetapi tetap tidak menemukan ketentraman jiwa. Pada fase ini, Sabtu Pon sering mengalami apa yang disebut primbon sebagai petang tanpa wengi, kegelapan tanpa malam. Artinya ia merasa gelap bahkan di tengah siang kehidupan. Secara lahiriah ia masih bekerja, berkeluarga, dan berinteraksi dengan dunia. Tetapi di dalam batinnya ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Kebahagiaan terasa hambar, kesedihan terasa biasa, dan hidup berjalan tanpa rasa. Sisi gelap Sabtu Pon pada titik ini adalah kehilangan makna secara diam-diam. Ia tidak selalu menangis, tidak selalu terlihat putus asa, tetapi jiwanya lelah. Emerson telah terlalu lama menahan, terlalu sering mengalah, dan terlalu jarang didengarkan. Dalam diamnya muncul pertanyaan yang berulang. Nggo opo aku urip kaya ngene? Untuk apa aku hidup seperti ini? Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai ujian jiwa tua, ujian bagi mereka yang sejak lahir membawa beban kesadaran lebih dalam dari umumnya manusia. Namun sisi gelapnya, Sabtu Pon sering salah menafsirkan ujian ini sebagai hukuman. Ia merasa nasib tidak adil, merasa hidupnya selalu lebih berat dibanding orang lain. Dari sinilah muncul rasa getir terhadap takdir, meski tidak pernah diucapkan secara terang. Dalam puncak kegelapan batin, Sabtu Pon juga rentan mengalami kehilangan arah spiritual. Ia masih berdoa, masih percaya, tetapi tidak lagi merasakan kedekatan. Doa terasa hampa, ibadah terasa rutinitas, dan keheningan tidak lagi menenangkan. Sisi gelapnya, ia mulai mempertanyakan apakah semua pengorbanannya pernah diperhitungkan oleh semesta. Pada fase ini pula muncul kecenderungan menutup hati sepenuhnya.
Sabtu Pon berhenti berharap, berhenti menaruh kepercayaan, dan berhenti menunggu pengertian dari siapapun. Ia hidup dalam mod bertahan, bukan berkembang. Primbon mengingatkan bahwa jika fase ini berlangsung terlalu lama, Sabtu Pon bisa terjebak dalam mati rasa batin, kondisi paling berbahaya karena ia tidak lagi mampu merasakan kebahagiaan maupun kesedihan secara utuh. Namun justru di titik terdalam inilah, Primbon Jawa menyingkap rahasia besar Sabtu Pon. Kegelapan ini bukan akhir, melainkan gerbang pembebasan. Dalam ajaran leluhur, jiwa yang mampu menatap kegelapan tanpa lari akan menemukan cahaya yang tidak bergantung pada keadaan luar. Sabtu Pon dipaksa runtuh bukan untuk dihancurkan, tetapi agar ia berhenti bergantung pada pengakuan, penghargaan, dan pemahaman dari orang lain. Jalan pembebasan Sabtu Pon dimulai ketika ia berhenti memikul segalanya sendirian. Ia harus belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada menahan, tetapi pada kejujuran terhadap diri sendiri. Mengakui lelah bukan kelemahan, mengungkapkan luka bukan kegagalan. Dalam Primbon, ini disebut ngendakake rasa, menurunkan beban rasa agar jiwa bisa bernapas. Sabtu Pon juga harus belajar melepaskan dendam yang disimpan dalam diam. Dendam yang tidak diucapkan bukan berarti tidak ada. Ia hidup di dalam batin dan mengikat jiwa pada masa lalu. Pembebasan terjadi ketika Sabtu Pon memilih melepaskan, bukan karena orang lain layak dimaafkan, tetapi karena jiwanya pantas mendapatkan kedamaian. Primbon Jawa menekankan pentingnya laku seimbang bagi Sabtu Pon. Seimbang antara sepi dan ramai, antara memberi dan menerima, antara tanggung jawab dan hak untuk bahagia. Sabtu Pon bukan ditakdirkan untuk selalu menjadi penopang, tetapi juga berhak bersandar. Ketika ia menyadari ini, sisi gelap perlahan kehilangan kuasanya. Pada tahap pembebasan, Sabtu Pon berubah menjadi pribadi yang hening namun bercahaya. Ia tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi takut kehilangan, dan tidak lagi merasa harus selalu kuat. Ketenangan yang ia temukan bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari penerimaan penuh terhadap dirinya sendiri. Dengan luka, kesalahan, dan keterbatasannya, Primbon menyebut Sabtu Pon, yang telah melewati sisi gelapnya sebagai Wong Sing Wisbali, marang jati diri, orang yang kembali pada hakikat dirinya. Ia tidak lagi gelap meski hidup masih penuh ujian. Ia tidak lagi goyah meski keadaan berubah. Ia menjadi pribadi yang tenang, bijaksana, dan mampu menuntun orang lain tanpa menggurui. Dengan demikian, sisi gelap weton Sabtu Pon bukanlah kutukan abadi, melainkan jalan sunyi menuju kedewasaan jiwa tertinggi. Kegelapan itu ada agar Sabtu Pon belajar menyalakan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Dan ketika cahaya itu menyala, tidak ada lagi malam yang benar-benar gelap bagi jiwa Sabtu Pon. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi, siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.